Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifia Nursyifa dari Universitas Setiabudi Surakarta. Apa sih ATME itu? Yang pertama, farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali. Yang termasuk dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ATME. Proses ATME ini akan menentukan kadar obat dalam tubuh. ATME sendiri merupakan singkatan dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas suatu obat dalam tubuh. Ada 4 komponen ATME. Yang pertama absorpsi atau penyerapan, yang kedua distribusi penyebaran, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ekskresi atau pengeluaran. Yang pertama, absorpsi atau penyerapan. Penyerapan menggambarkan bagaimana suatu bahan kimia memasuki tubuh. Penyerapan berkaitan dengan pergerakan bahan kimia dari tempat pemberian ke aliran darah. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu. Biasanya melalui permukaan lendir atau mukus, seperti saluran pencernaan sebelum diambil oleh sel target. Faktor-faktor seperti kelarutan senyawa yang buruk, waktu pengosongan lambung, waktu transit usus, ketidakstabilan kimia dalam lambung, dan ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus, semuanya dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap setelah pemberian oral. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian obat. Ada 4 jalur utama rute administrasi. Yang pertama, ditelan melalui saluran pencernaan. Yang kedua, inhalasi melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, aplikasi dermal ke kulit atau mata. Dan yang keempat, suntikan melalui pemberian langsung ke dalam aliran darah. Yang kedua, distribusi atau penyebaran. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikkan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, baik dengan injeksi intravaskular atau dengan penyerapan dari berbagai situs ekstraseluler, obat mengalami berbagai proses distribusi yang cenderung menurunkan konsentrasi plasma. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama, kecepatan aliran darah regional. Yang kedua, ukuran molekul. Yang ketiga, polaritas dan ikatan dengan protein serum. Yang keempat, membentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami seperti penghalang otak, darah, sampai otak. Yang ketiga yaitu metabolisme. Senyawa obat mulai dipecah segera setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redox yang biasa disebut sebagai enzim sitokrom P450. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Ketika metabolit inert secara farmakologis, metabolisme menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk dan ini biasanya mengurangi efek obat pada tubuh. Metabolit mungkin juga aktif secara farmakologis, kadang-kadang lebih dari obat induk. Yang keempat yaitu ekskresi atau pengeluaran.
Senyawa obat dan metabolit yang perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal yang berupa urin atau feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Yang pertama, ginjal adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. Yang kedua, ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai di hati dan melewati usus sampai produk akhirnya diekskresikan bersama dengan atau feses. Dan yang ketiga, metode ekskresi utama terakhir adalah melalui paru-paru, misalnya untuk gas anestesi. Demikianlah paparan materi saya mengenai asma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.